Wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta salawat dan salam kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita seperti biasa di ahad pertama di setiap bulan taklim. Alhamdulillah, ini kalau saya lihat kalender Ustaz tanggal 1 Muharram tadi, kalau saya lihat ada juga yang masih tanggal 30 ya. Saya lihat di beredar lihat tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah, berarti kita sudah tahun baru Hijriah. Alhamdulillah ya. Seperti biasa Ustaz, di pertemuan kita di akhir sesi mudah-mudahan ada kesempatan dari jemaah ya, ini kesempatan untuk kita bertanya kepada Ustaz mungkin hal-hal yang menjadi pertanyaan kita selama ini yang bisa kita nanti sampaikan di akhir sekitar 20 menit sebelum berakhir Ustaz. Insyaallah kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syahri. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid Uwais, Bapak Ibu yang baik hatinya, rahimakumullahu ta'ala. Kembali kita alhamdulillah bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memudahkan kita, mengumpulkan kita setelah kita melaksanakan salah satu kebutuhan tak, yaitu sholat maghrib berjamaah. Semoga sholat yang kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Masjid Uwais, Bapak Ibu rahimakumullah ta'ala, Allah kembali memberikan kepada kita nikmat khusus duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu termasuk nikmat khusus. Karena dia nikmat khusus, maka kewajiban tak selaku hamba adalah memiliki sifat syukur, atas nikmat khusus ini, yaitu nikmat bermajelis ilmu. Dan majelis ilmu juga di samping dia nikmat khusus, dia juga termasuk raudhah artinya taman ya. Jadi majelis ilmu termasuk juga raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Ya, di Madinah juga ada raudhah, Pak ya. Buya ada juga raudhah itu di Madinah. Cuma raudhah majelis ilmu beda dengan raudhah yang ada di Madinah. Ya, apa bedanya? Kalau raudhah yang ada di Madinah
orang berdesak-desakan di situ. Raudhah yang ada di Madinah orang berdesak-desakan, tapi raudhah yang majelis ilmu orang tak berdesak-desakan. Ya, seharusnya karena dua-duanya sama di sebenarnya taman dari taman-taman surga, maka seharusnya kita berdesak-desakan juga di Masjid Uwais Al-Qarni ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita setiap Ahad pekan pertama di setiap bulan. Ya, alhamdulillah tadi dikatakan Pak Haji bahwa kita sudah memasuki tanggal 1 Muharram, berarti bertambah lagi umur tak. Ya, semoga dengan bertambahnya umur kita, ya Allah tambah juga keberkahannya kepada kita semua. Allahumma amin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan hadis pertama sebenarnya Pak ya. Kemarin itu baru hadis pertama, cuma kemarin kita agak merinci. Ya, ringkasnya, hadisnya ringkas sebenarnya, cuma kita rinci. Ya, kembali kita segarkan kembali sebelum kita merinci lagi ini. Dari hadis pertama di kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, itu hadis yang berbicara tentang berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itu sebenarnya. Nah, cuma dalam hadis ini terkandung di dalamnya tiga amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka hadis ini sebenarnya berasal dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, ya, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ini pertanyaannya Abdullah bin Mas'ud ke Nabi. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ini pertanyaannya. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ya. Jadi banyak sekali amalan Bapak Ibu di dalam agama kita Islam ini, banyak sekali amalan. Tetapi di antara amalan yang banyak itu ada amalan yang paling dicintai. Ya, jadi ada kata paling dicintai. Ya, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya ke Nabi amalan yang paling dicintai Allah? Ini menunjukkan kepada kita bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud punya semangat, ya, cinta beramal, ya, ada semangat untuk mengamalkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah konsultasi langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat bertanya Bapak Ibu tidak hanya sekedar bertanya, tapi betul-betul mereka bertanya itu untuk mengamalkan. Jadi para sahabat itu bertanya memang ilmu. Ya, apa yang akan disampaikan Nabi mereka siap mengamalkan lahir dan batin. Ya, karena ada juga orang bertanya untuk tes-tes saja. Tapi kalau sahabat bukan tes-tes Nabi. Ya, ada orang bertanya tapi menguji. Nah, tapi kalau sahabat yang bertanya tidak menguji, betul-betul dia punya maksud, niat untuk mengamalkan amalan apa yang dibilang Nabi sebentar ini. Dia sudah siap-siap. Ya, hatinya sudah standby. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Ya, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. Ya, sholat pada waktunya. Ya, dan sholat ini merupakan hak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sholat itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui pintu sholatlah kita akan mengadakan yang namanya hablum minallah. Melalui pintu sholat kita akan mengadakan yang namanya hablum minallah. Ya. Kita berkomunikasi, berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Ya, ini bisa dilakukan tentunya yang tidak ada uzurnya. Ya, lain ceritanya Bapak Ibu kalau ada, misalnya ada yang sifatnya mungkin darurat, mau sebenarnya sholat on time, mau sholatnya tepat waktu, tapi karena ada sesuatu lain hal tidak bisa tepat waktu. Kalau ada uzur Bapak Ibu tidak bisa sholat tepat pada waktunya, maka itu hukumnya boleh, karena ada uzurnya. Yang penting tidak meninggalkan sholat. Begitu. Ini yang pertama. Ya, kenapa itu sholat termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah? Karena sholat sama-sama kita mengetahui Bapak Ibu bahwa dia merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Kemudian sholat ini kenapa paling dicintai oleh Allah? Karena satu-satunya perintah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terima di atasnya 7 lapis langit adalah perintah sholat. Jadi perintah sholat Bapak Ibu itu Nabi ambil di atasnya langit ke-7. Di peristiwa Isra dan Mi'raj, satu-satunya perintah di dalam Islam itu diambil dari atasnya langit ke-7. Ya, kalau perintah-perintah lain Nabi diberikan di permukaan bumi. Makanya Allah jadikan sholat amal yang paling dicintai. Maka karena amal yang paling dicintai adalah sholat, maka kita selaku muslim dan muslimah berusaha menjaga sholat 5 waktu tersebut. Ya, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi. Summa ayyu, amal apa lagi wahai Nabi yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kemarin kita sudah rinci Bapak Ibu agak panjang pertemuannya kemarin karena ada berapa kemarin Pak? Ada berapa bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua Anda? Ada 20 bentuk. Kemarin ada beberapa episode berseri kemarin Pak ya. Alhamdulillah semoga ya di antara 20 itu ada yang kita bisa amalkan. Ya, itu bentuk bakti kita, berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita. Ya. Birrul walidain itu haknya sesama manusia. Kalau sholat haknya Allah. Nah, kalau birrul walidain hak sesama manusia. Ya, kalau kita birrul walidain maka ini sebenarnya kita melakukan namanya hablum minan nas. Kalau sholat hablum minallah, hubungan tak langsung kepada Allah. Tapi kalau kepada kedua orang tua kita hablum minan nas namanya. Hablum minan nas, hubungan tak sesama manusia. Diatur dalam Islam bagaimana kita bergaul dengan baik kepada sesama manusia, terlebih-lebih lagi kepada kedua orang tua kita. Terlebih lagi kepada kedua orang tua kita itu lebih ditekankan lagi di dalam Islam. Ya, jadi tidak boleh ada putus kekerabatan, putus kekeluargaan, ya, putus kepada ibu dan bapak. Siapa yang harus berbuat baik kepada ibu dan bapak? Anak laki-laki kita atau anak perempuan kita, putra atau putri kita? Jawabannya dua-duanya.
anak laki-laki dan anak perempuan itu wajib berbuat baik, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, sudah kita sebutkan ada 20 bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian pada malam hari ini kita akan masuk yang ketiga. Ya, makanya sahabat Abdullah bertanya lagi, summa ayyu, amal apa lagi yang paling dicintai oleh Allah? Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ya, ini kalau mendengar kata jihad sekarang banyak orang kasih ngeri. Ya, seakan-akan itu Islam agama peperangan, suka perang. Ya, kalau dengar kata jihad fisabilillah, orang Islam suka perang ini, suka menumpahkan darah ini, haus darah katanya Pak. Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam kitab Sahih Muslim itu disebutkan ada kitab khusus Bapak Ibu, namanya Kitabul Jihad. Ya, hal-hal yang berbicara, hadis-hadis yang berbicara tentang jihad. Ya, padahal ini sebenarnya jihad di dalam Islam itu maknanya luas, pengertiannya luas. Ya, pengertiannya luas. Di antaranya yang kita kenal itu jihad itu memang berperang langsung. Kita memerangi orang-orang kafir. Kita memerangi orang-orang kafir itu di antara makna, satu di antara banyak makna jihad. Jadi kalau dengar kata jihad, jangan yang langsung juga terpaku berperang melawan orang-orang kafir ini. Tidak. Masih ada makna-makna yang lainnya luas Bapak Ibu ini. Ya. Jadi ini ternyata amal yang ketiga, al-jihadu fisabilillah, termasuk amal yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, di sini kita sedikit rinci ini tentang masalah jihad ini. Ya, kita masuk yang pertama, apa sebenarnya itu pengertian dari jihad? Apa sebenarnya pengertian itu jihad? Ya, di sini kita akan sebutkan salah satu ulama besar, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau memberikan pengertian bahwa jihad itu adalah mengerahkan seluruh kemampuan, dikerahkan di semua kemampuan untuk mendapatkan apa yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah. Jadi jihad itu mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk mendapatkan apa yang Allah cintai, ya, apa yang Allah ridhoi. Dan yang kedua, dan menolak, kerahkan kemampuan kekuatan untuk bagaimana kita bisa menolak apa-apa yang Allah benci. Nah, itu pengertian jihad menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini Tuban Pitaloka di zamannya. Iya. Jadi jihad itu, ini pengertiannya Bapak Ibu tadi, mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan apa yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk menolak, untuk tidak melakukan, untuk menjauhi apa-apa yang Allah benci, apa yang Allah tidak sukai. Ya, secara sederhana, ya tentu yang Allah cintai, ridhoi adalah amal soleh, ibadah. Maka kita kerahkan kemampuan bagaimana caranya kira-kira supaya saya mampu betul-betul bisa maksimal, ya, beramal soleh, beribadah hanya kepada Allah. Nah, itu bentuk-bentuk jihad. Ya. Kemudian juga tidak hanya itu, karena ada juga perkara-perkara yang Allah benci, yaitu tentunya kita tahu bersama perkara-perkara yang Allah larang, yang Allah haramkan. Ya, sifatnya dosa, maksiat, itu yang dibenci oleh Allah. Jadi dua sudut Bapak Ibu. Ya, berusaha mengerahkan kekuatan untuk bisa ibadah, amal soleh maksimal, dan tidak hanya itu. Ya, kalau itu tadi memang perkara yang Allah perintah, tapi ada juga selain perintah, ada juga larangan-larangan, ada hal-hal yang diharamkan Allah kepada kita semua. Itu juga berusaha kita hindari, kita jauhi, ya, tidak terjatuh ke dalamnya.
Inilah pengertian dari jihad itu. Ya, baik berupa perbuatan dan ucapan. Karena manusia itu Bapak Ibu tidak bisa dilepas dari dua ini. Manusia itu pasti ada perbuatannya, pasti berbuat sesuatu. Ya, dan manusia itu pasti dia berucap, pasti dia akan berkata. Nah, perbuatan, ucapan ini ada yang Allah cintai, ada yang Allah benci. Ada perbuatan, ada ucapan yang baik, ada yang tidak baik. Itulah jihad. Jihad. Ya. Kemudian berikutnya yang harus kita pahami di sini bahwa yang namanya jihad itu ada 4 tingkatannya, ada 4 macam di dalam Islam itu yang namanya jihad. Ya, menurut salah seorang ulama juga, ini ulama besar juga bernama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa ada 4 tingkatan jihad. Yang pertama kata beliau jihadun nafs. Yang pertama jihadun nafs, berjihad, berjuang. Jadi jihad artinya berjuang, Bapak Ibu, berjuang. Nah, bisa juga artinya melawan. Jihadun nafs, berjihad, berjuang, melawan hawa nafsu tak sendiri. Ini jihad tingkatan pertama, berjihad melawan hawa nafsu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam surah Yusuf, Allah berfirman, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itu, jiwa manusia itu la ammaratun bisu, betul-betul mengarahkan kepada perbuatan yang tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah. Mengajak itu hawa nafsu, Bapak Ibu, selalu mengajak kepada kejelekan, pada keburukan. Makanya ini yang pertama, jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Namanya hawa nafsu, Bapak Ibu, itu semuanya cenderung kepada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak. Jadi hawa nafsu itu perlu kita melawan, menjihadi, berjuang melawan hawa nafsu. Dan inilah sebenarnya dasar jihad. Pondasinya jihad, jihadun nafs. Melawan, jihad melawan diri sendiri. Ini yang pertama. Apa saja jihadun nafs itu? Apa saja bentuk jihadnya melawan hawa nafsu? Ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, berjihad melawan hawa nafsu supaya dirinya bisa menuntut ilmu, bisa mencari ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu agama. Kadang-kadang manusia itu kadang dihinggapi rasa malas, tidak mau mempelajari agama Islam yang dia belum, yang dia anut. Butuh jihad tersendiri untuk bagaimana memahami, mempelajari agama kita itu jihadun nafs, bagian dari jihad melawan diri sendiri. Karena iblis, setan dan bala tentaranya itu tidak akan membiarkan kita, tidak ingin kita mendalami agama. Makanya butuh kita jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri supaya mau belajar agama, supaya mau dulu di majelis ilmu. Berarti dulunya kita di majelis ilmu, Bapak Ibu. Sekarang kita dulu ini bagian dari jihadun nafs, bagian dari jihad melawan diri sendiri. Sudah diumumkan, tapi berapa dia tinggal? Ibu-ibu di belakang mungkin ada yang tidak sempat hadir. Beda halnya kalau memang ada darurat sifatnya, tidak bisa ada usul, beda. Lain lagi ceritanya. Begitu juga bapak-bapak yang tidak sempat hadir, karena ada usul, beda.
Ya mungkin ada jihad-jihad lainnya. Nah, tapi sekarang ini kita masuk di jihadun nafs, yaitu duduk bersabar, duduk di majelis ilmu sambil menunggu masuk waktu isya, bagian dari jihad. Ya berikutnya yang kedua, jihadun nafs, setelah kita mempelajari, setelah kita memahami ilmu yang kita pelajari, yang kita cari itu, beralih ke tahap yang kedua, mengamalkan ilmu yang telah kita pahami itu. Jadi setelah kita berilmu, paham apa yang kita pelajari, tahap berikutnya kita mengamalkan. Mengamalkan ilmu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, butuh lagi jihad melawan diri sendiri. Ada kali kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu hukumnya, ini haram, ini dilarang, pelanggaran dulu ini, tapi kadang kita lapar. Jadi jihadun nafs lagi. Nah, melawan lagi diri kita di situ. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, setelah kita berilmu, mengamalkan, yang ketiga, mengajarkan lagi ilmu yang telah kita pahami, yang kita amalkan itu. Diajarkan ke orang, didakwahkan. Ya. Mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu, butuh lagi melawan diri sendiri. Ya, tidak mudah ini mengajarkan ilmu Bapak Ibu. Ya. Berdakwah ini tidak mudah. Ya. Butuh menjihadi diri sendiri. Yang keempat adalah bersabar. Ya. Tadi berusaha memahami, setelah paham mengamalkan, setelah mengamalkan mendakwahkan ilmu, kemudian bersabar di atasnya. Bersabar ini butuh jihad tersendiri lagi. Inilah cakupan dari, ada yang cari Pak? Ya. Jadi bersabar butuh jihad tersendiri lagi. Ya, ini berbicara tentang jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Ya, ternyata ada 4 caranya. Mempelajari ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian mendakwahkan ilmu, setelah itu bersabar di atasnya. Ya, ini jihadun nafs yang pertama. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan setan. Kalau tadi ada musuh dalam diri kita sendiri, ya, inna nafsa la ammaratun bisu. Jadi orang jatuh Bapak Ibu ke dosa, orang terjatuh ke maksiat, tidak hanya itu godaan dari setan, bisikan dari setan. Kadang bukan dari setan, kadang dari bisikan di jiwatan. Ya, tidak selamanya semua dari setan, karena manusia itu memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah di dalam surah Syams. Maka kami telah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu 2. Ya, ada fujuraha, sifat fujur. Nah, ini yang sifat-sifat tercela ini, itu fujur. Ada wa taqwaha, sifat-sifat yang positif. Itu potensi tak memang. Ya, kadang kita berpotensi jatuh ke yang positif, kadang ia berpotensi jatuh yang negatif. Jadi tidak selamanya itu dari bisikan setan. Contohnya misalnya kalau datang bulan Ramadan Bapak Ibu, masih banyak mungkin orang Islam yang tidak puasa. Katanya itu Nabi kalau datang di Ramadan, para setan itu dirantai. Para setan itu dirantai Pak ya kalau Ramadan. Itu ada di Nabi hadis sahih. Tapi kenapa paling Pak Ustaz kalau datang Ramadan, kalau kita pergi ke pasar, ke sentra, masih banyak orang yang toleh. Orang tidak KTP-nya Islam. Kenapa? Katanya itu Nabi kalau datang Ramadan dirantai kayak setan. Tapi adakah setan yang takut Ustaz? Kenapa paling ada orang terpuasa? Kita katakan, kita jawab bahwa ya, orang itu tidak melaksanakan perintah, terjatuh kepada dosa maksiat, bukan hanya dari bisikan, godaan, pengaruh setan, kadang dari dirinya sendiri. Ya, karena jiwanya memang sudah tidak baik, akhirnya datang Ramadan
Dia tidak merasa kalau dia makan di depan orang puasa diganggu orang. Tidak merasa nih, dicuri nasihat tidak terasa. Nah itu jawabannya. Ya tidak ada setan yang kabur. Ya, karena orang tak puasa karena mungkin pilihannya sendiri. Ya, nah kalau yang seperti ini setan bergembira, ya. Tidak usah pakai repot-repot, tidak usah pakai capek-capek itu, goda itu karena teman karena setan tunji. Iya, karena setan tunji itu teman tadi, jadi tidak usah repot-repot katanya. Ya, jadi itu jawabannya mulai tadi sih. Ramadan di nanti setan pede, kenapa orang tak ada puasa? Jawab, ya mungkin dirinya sendiri, pilihannya sendiri. Ya, dan setiap pilihan ada resikonya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihad syaitan, jihad melawan setan, ya. Ya. Itu kita bisa lawan dengan dua senjata. Kita bisa lawan kalau berbicara tentang jihad syaitan, jihad melawan setan, dua senjata Bapak Ibu. Senjata yang pertama senjata ilmu. Ilmu, harus punya ilmu. Senjata yang kedua adalah sabar. Karena setan menjerumuskan anak cucu Adam ke dosa, dua di senjatanya, dua S. S pertama syubhat. S kedua syahwat. Ini kenapa orang melanggar di dalam Islam dua di senjatanya setan. Dua S, syubhat dan syahwat. Nah, ini banyak cakupannya di Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya setan tidak berhasil digunakan jurus syubhat, maka dia akan berpindah ke jurus syahwat. Kalau tidak berhasil ke syahwat, dia berpindah ke senjata jurus syubhat. Yang mana-mana saja. Yang penting anak cucu Anda ada melanggar. Pertanyaannya, apa itu syubhat Ustaz? Apa itu syahwat Ustaz? Ya, kalau syubhat secara bahasa itu artinya kerancuan berpikir. Kerancuan berpikir. Ya, samar-samar di dalam berpikir. Kadang kita sudah baca ayat, baca hadis Nabi, sudah baca dengar ceramah, kadang kita muncul di hati kita ada ragu-ragu tak? Betul itu kan? Kadang tidak yakin apa yang kita baca ayat, hadis, ceramah kita dengar, kadang muncul keraguan di hati kita. Kalau muncul itu Bapak Ibu di hati kita, ketahuilah itu jurusnya iblis, yaitu yang berupa syubhat. Nah, kasih keraguan-raguan di dalam beragama. Dikasih keraguan-raguan di dalam itu senjata yang pertama, syubhat. Nah, kasih kerancuan berpikir, ada keganjilan kita rasa. Nah, itu datangnya dari iblis supaya kita tidak meyakini itu Islam, tidak yakin kepada Al-Quran, tidak yakin hadis, tidak yakin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para ulama, senjata syubhatnya iblis kita lawan dengan senjata ilmu. Dilawannya dengan senjata ilmu. Ya, tentu ini termasuk jihad. Ya, dengan senjata ilmu. Kalau tidak berhasil dia jerumuskan anak cucu Adam lewat senjata syubhat, kerancuan berpikir, ya, kesamaran dalam berpikir, memunculkan keraguan dalam hati supaya rusak keyakinannya, akidahnya, bahkan murtad meninggalkan Islam karena ragu orang. Maka dia berpindah ke senjata yang kedua, yaitu namanya syahwat. Apa itu syahwat? Semua yang diinginkan oleh hawa nafsu yang keluar dari aturan-aturan syariat. Mau makan, mau minum, mau yang dibawanya perut, ya, mau jabatan, mau terkenal, mau viral misalnya, mau kedudukan, dikasih jabatan tinggi, mau berkuasa misalnya. Ini semua cakupan dari pintu-pintu syahwat. Semua kita punya itu Bapak Ibu.
ada mautat biasa. Nah, tapi dengan catatan kalau keluar dari batasan-batasan syariat maka itu yang tentu dilarang. Ya, tapi kalau kita mau dimakan dan kita makan halal, tidak mengapa. Minum halal, tak mengapa. Ya, melampiaskan kita punya hasrat biologis lewat pernikahan halal. Tapi kapan itu syahwatnya tidak terkontrol, maka itulah namanya syahwat yang negatif. Itulah di antara ini senjata kedua dari senjata iblis. Sudah banyak jadi korban, Pak. Ini sudah banyak terpapar. Ini namanya syahwat. Ya, tidak banyak juga dari subuhan. Makanya kadang orang murtad, Pak, ya, karena itu dimasuki oleh senjatanya iblis yang namanya subuhan, dikasih kerancuan dalam berpikir. Benar di Islam ini kan? Jangan-jangan semua agama benar. Ada tuh juga masuk surganya. Kadang ini iblis bermain di pikiran kita. Akhirnya masuk di hati kita keraguan-raguan. Jadi ingat, Pak, ini senjatanya iblis begitu. Itu kalau syubhat dilawan dengan senjata ilmu. Tapi kalau syahwat, apa senjatanya, Pak? Kita lawan senjata sabar. Jadinya selalu senjata setan ini syubhat dan syahwat. Ya, masih ada waktu, Pak Haji? Sisa berapa menit? Sisa 10. Baiklah, nanti kita sambung di paruh 2 ini, jihadun nafs dan jihadus syaitan. Ya, saya kembalikan ke Pak Haji. Ya. Ya, mungkin dari jamaah Bapak Ibu ada yang mau ditahan dari apa yang disampaikan Ustaz tadi. Kalau ada dari Ibu diketuk mic. Ya, silakan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz bilang seorang anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua, dan itu wajar. Nah, pertanyaannya Pak Ustaz, apakah masih bisa atau bagaimana caranya bila seorang anak masih mau tunjukkan baktinya kepada kedua orang tuanya, tapi orang tua sudah meninggal, apa masih bisa? Itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan dari ibu kita bagus. Bagaimana cara kita berbakti? Bagaimana cara seorang anak berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ataukah salah satunya sudah meninggal? Masih ada cara, Pak Ustaz? Ya, sebenarnya sudah kita singgung ibu yang mungkin ibu tidak sempat hadir kemarin. Karena 2 kemarin kita singgung berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dan cara berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup. Kemarin kita sudah ini, tapi tidak apa-apa. Yang pertama tuh, cara yang pertama seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tua atau salah satunya sudah meninggal. Yang pertama kita doakan, mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Ya tentu, ya doa-doa kebaikan, dimintakan rahmat. Ya Allah, rahmatilah orang tuaku, ampunilah semua dosa-dosanya. Ya, itu yang pertama. Kemudian kedua, boleh kita bersedekah ya atas nama orang tua sampai pahalanya tuh. Bersedekah atas nama, mengatasnamakan, meniatkan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal. Boleh. Ya, boleh. Ya. Bisa juga misalnya kalau datang Idul Adha kita berkurban. Nah, berkurban apalagi kalau orang tua tak pernah berwasiat, pernah berpesan, nah nanti kalau meninggalkan datang Idul Adha, ya hari raya kurban, tolong kurbankan seekor sapi misalnya. Maka seorang anak di antara bentuk baktinya kepada orang tuanya, dia wajib melaksanakan wasiat pesan dari orang tua, mau dikurbankan sapi misalnya, boleh, silakan. Yang kemudian berikutnya kita sambung kekerabatan, ya
kerabat-kerabat terdekatnya orang tua kita berbuat baik kepadanya, hubungan silaturahim disambungin, jangan diputus. Ya, kita kadang berziarah ke rumahnya, di samping keluarganya orang tua kita juga menjalin hubungan dengan sahabat-sahabat orang tua dijalin hubungan. Kalau meninggal ada sahabat-sahabatnya, di bapak kita misalnya ibu kita jalin hubungan kepada mereka, jangan diputus. Pertama pertanyaan ibu mendoakan, kedua bersedekah, ya diniatkan untuk kedua orang tua kemudian apalagi tadi berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal, boleh, ya boleh. Kemudian yang keempat menjalin hubungan kekerabatan, jangan putus silaturahim, ya pihak keluarga pihak bapak, keluarga pihak ibu tetap menjalin silaturahim, saling mengunjungi, ya itu diantaranya Bu ya yang kita bisa perbuat kalau orang tua kita sudah meninggal. Ya boleh juga sebenarnya ya sesekali kita berziarah di kuburnya, boleh, jangan keseringan, sesekali boleh. Ya, tapi mendoakan kedua orang tua tidak mesti datang pagi di kuburnya baru kita doakan, tidak. Di mana saja dalam masjid ini setelah kita sholat, di mana boleh kita doakan. Tidak mesti kita doakan kedua orang tua yang sudah meninggal datang pagi di kuburnya, boleh. Ya, boleh di tempat lain boleh. Ya datang kuburnya mungkin karena kita mau bersihkan kuburannya misalnya, boleh. Seperti itu. Ya. Saya kira itu Bu. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Masih ada? Ya, silakan. Masih ada yang Pak Adi. Ya, silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan ini Ustaz, yang termasuk tadi amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama tadi sholat tepat waktu. Yang kedua melawan hawa nafsu makan. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Iya. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz, yang pertama tadi yang sholat tepat waktu, yang saya tanyakan yang sesuai yang kita bilang tadi Ustaz, boleh dengan usul, kira-kira usul apa yang bisa membolehkan Ustaz? Yang kedua, saya di belakang Ustaz penjual. Bagaimana misalnya Ustaz kalau misalnya ada pelanggan saya, sementara saya layani, kan biasa banyak ceritanya, banyak yang mau beli, akhirnya masuk waktu. Kira-kira bagaimana dia Ustaz? Apakah termasuk usul yang dibolehkan atau usul yang bisa ditunda? Bagus pertanyaan Pak. Ya, bisa dipahami ya, bisa dipahami pertanyaan Bapak. Katanya masalah saya ini seorang pedagang Ustaz. Ya, misalnya ada pembeliku masuk waktu sholat misalnya, sebenarnya bisa diakali Pak, bisa disiasati. Caranya beberapa menit, sekian menit sebelum masuk waktu sholat kita tutup memang penjualan kita. Kalau bisa ditutup misalnya toko kita, jadi kita perkirakan misalnya duhur jam berapa begitu, mungkin 5 menit sebelum masuk waktu, 10 menit misalnya kita tutup memang toko kita, misalnya. Nah baru kita siap-siap sholat begitu. Itu yang caranya ya. Jadi karena kapan kita ini buka sampai masuk waktu sholat, nah, pas bertepatan ada pembeli, ada tuh bawa lama di situ. Padahal kita ini misalnya tidak mau ketinggalan sholat pertama, kita mau dapat takbiratul ihramnya imam, kan itu keutamaan tersendiri Pak ya. Jadi caranya Pak, kita siasati 10 menit atau 5 menit sebelum waktu sholat masuk, kita tinggal ke imam atau kota tutup dulu. Itu yang pertama. Cara yang kedua, kalau misalnya ada di mamahnya Pak misalnya, kalau ada istri tak mungkin, anak tak mungkin yang perempuan, karena perempuan itu tidak wajib sholat di masjid, di rumahnya. Kalau ibu-ibu sebenarnya begitu. Tapi kalau mau ke masjid tak mengapa. Jadi boleh seorang suami misalnya pedagang, kalau ada istrinya, paling kalau usaha dari rumah tadi lebih enak. Kita lagi dulu yang jaga, yang jualan, saya mau pergi ke masjid. Itu
Itu diantara caranya Pak. Itu diantara caranya seperti itu. Jadi tutup memori sebelum waktu masuk 5-10 menit begitu. Ya kita jangan rancang itu teknis itu sifatnya teknis Pak ya. Kedua sebenarnya bagaimana yang diantara bentuk usul itu Ustaz, sebenarnya yang boleh kita terlambat sholat, maksudnya tidak tepat waktu ini. Tidak selamanya kita mampu Pak ya. Memang ada usul, ada sesuatu lain hal. Mau sebenarnya cuma ya begitulah namanya kehidupan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, yang diantaranya unsur yang membolehkan itu misalnya kita sakit. Ya, kalau kita misalnya sakit, apalagi terlambat, mau itu mesti misalnya sakit tapi tidak terlalu parah lah, masih bisa jalan ke masjid. Nah, kalau masih bisa diusahakan ke masjid. Kalau memang dia tidak bisa bertemu jalan, hanya misalnya baring itu kan unsur lain itu. Ya seperti itu Pak ya. Jadi ditanya sakit dan semisalnya. Ya, misalnya kalau lapar, misalnya baru sekali belum pagi makan, kan sibuk misalnya, dan segala macam, masuk waktu, kabar ini, aduh, perlu minta haknya di mana ini, akhirnya kalau berkirakan ini tidak bisa, nggak tepat waktu, harus sekarang ini, harus dulu lambundenya ini sudah protes, jadi harus haknya perlu dikasih Pak, karena kalau kapan lapar di sholat, nggak khusus juga Pak, karena protes terus di dalam, jadi apa namanya? Boleh tidak tepat waktu, sakit, lapar, ada yang semisalnya Pak ya, seperti itu boleh. Seperti itu antara usul yang dibolehkan. Ya, seperti itu. Ya, saya kira itu Pak ya. Masih ada lagi? Iya, Pak Oleh, silakan Pak Oleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi dia di luar dari tema sedikit sekali. Bisa Pak ya? Iya, silakan. Biasakan saya asal proses. Pas waktu sudah pas masuk waktu asar, karena saya waktunya pas asar, apakah saya nggak sempat berwudu atau saya langsung asar atau sholat itu mesti dulu atau asar? Apakah boleh langsung asar? Bapak yang mau asar. Iya. Bapak yang mau asar. Asar, tapi kan waktunya sudah masuk Ustaz. Iya. Maka sudah terlambat. Apakah saya harus sholat ke masjid atau saya berwudu dulu? Iya. Baru langsung asar atau langsung saja asar dulu baru setelah itu baru berwudu baru sholat ke masjid? Iya. Oh iya. Bisa dipahami Bu ya pertanyaannya. Jadi kita mau azan nih. Yang mana kita dahulukan ini? Wudu baru azan, tahiyatul masjid atau baru azan? Begitu. Sedangkan waktu sholat sudah masuk. Jadi orang yang azan tidak dipersyaratkan harus wudu dulu Pak. Jadi walaupun tidak misalnya belum pakai wudu karena masuk waktu misalnya, boleh kita langsung azan karena masuk waktu. Jadi seorang muazzin tidak dipersyaratkan harus berwudu baru azan. Itu yang pertama Pak. Boleh orang azan tanpa wudu boleh. Yang kedua misalnya sholat tahiyatul masjid. Nah masuk waktu, maka dahulukan saja azan Pak, tidak mengapa. Seperti itu. Langsung mati azannya, mati sholat tahiyatul masjid. Karena kalau setelah azan, apalagi kalau setelah azan kan ada sholat rawatib, misalnya banyak ada, itu akan mewakili nanti sholat tahiyatul masjid di situ, sholat rawatibnya Pak. Boleh kita niatkan belum pagi dulu tuh misalnya, niatkan sekalian di situ. Jadi sholat itu Bapak Ibu boleh mana 3 niat. Misalnya setelah kita berwudu masuk masjid, ada sholat sunnah wudu 2 rakaat. Kemudian sebelum dulu ada sholat tahiyatul masjid. Kemudian sebelum dulu lagi ada sebelum sholat fardu ada kan misalnya sholat sebelum subuh misalnya Pak bicara subuh ini sholat qabliyah. Jadi 2 rakaat yang kita lakukan boleh kita kumpulkan 3 niat sekaligus. Sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah subuh. Boleh 2 rakaat yang kita lakukan boleh padanya 3 niat. Boleh lipat itu pahalanya Pak. Kenapa Ustaz bisa digabung? Tidak dosa kan? Tidak dosa. Boleh hukumnya. Kenapa? Sama-sama hukumnya sunnah. Yang tidak boleh digabung satu sunnah satu wajib. Tidak boleh digabung ini Pak ya. Iya, berbeda hukumnya. Nah, begitu boleh hukumnya Pak. Makanya boleh digabung 3 niat sholat. Padahal sholatnya hanya jumlahnya 2.
Boleh. Boleh. Silakan Pak. Jadi begitu Pak. Jadi azan tak mesti harus wudhu, azan tak mesti harus wudhu, dan itu masih. Selama ini kan terlambat Ustaz langsung saja asal. Iya, tidak masalah Pak. Itu yang tepat. Iya, betul. Iya. Jadi bagian kita mohon untuk ditutup. Oh iya. Ya, semoga apa yang kita dengarkan di malam hari ini berberkah, bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, laki-laki yang bisa lagi. Selamat sampai.